Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bertatap muka melalui channel YouTube ini. Semoga kita dalam kondisi sehat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, dalam tema kali ini kita akan mengkaji substansi puasa itu apa sih sebenarnya. Nah, di dalam beberapa keterangan, puasa itu secara bahasa memang berasal dari kata soma yasumu soman siyaman, yang secara bahasa Arab artinya menahan. Ada yang mengatakan menahan diri. Jadi pengertian puasa itu intinya adalah menahan. Jadi secara istilah, puasa itu intinya menahan diri atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar atau menjelang terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi secara istilah itu. Namun jika kita menilik substansi puasa itu sendiri, sebenarnya tidak hanya soal makan dan minum, karena puasa itu tidak hanya peristiwa jasmani tapi juga peristiwa rohani. Maka wajar beberapa ulama mengartikan bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa religius yang itu hadir di saat Ramadan. Kita tidak pernah melakukan kegiatan spiritual ataupun mengalami kegiatan yang itu di luar naral, itu terjadi saat Ramadan. Seperti contoh, kita dapat sembuh atau orang sakit dapat sembuh karena dia berpuasa. Padahal secara jasmani atau secara fisik, ketika dia berpuasa tidak ada vitamin yang masuk, justru itu malah semakin parah. Tapi melalui puasa malah bisa sembuh. Jadi pengalaman medis ini membuktikan bahwa puasa itu memang peristiwa yang sangat spiritual, tidak hanya soal fisik atau jasmani. Nah, pemirsa yang budiman, kembali lagi bahwa orang Jawa menyebut puasa itu intinya adalah ngempet. Ya, ngempet itu ya menahan. Kalau bahasa lain, sapa sing kuat ngempet, uripe bakal selamat. Siapa saja yang bisa menahan diri, dia akan selamat. Nah, menahan diri atau ngempetnya ini tidak hanya cuma badokan, ya. Tidak hanya soal makan dan minum, tapi mulai dari mata kita. Tidak memandang hal-hal yang negatif, tidak memandang hal-hal yang buruk. Mulut kita bertutur kata yang baik, tidak menyakiti orang, tidak menggunjing orang, tidak mengadu domba, tidak namimah, ya, tidak pula menggosip, ghibah ataupun provokasi. Nah, kemudian juga telinga kita, bagaimana kita mendengarkan sesuatu yang baik, baik itu orang membaca Al-Quran, orang ceramah, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang memang bisa didengarkan dengan baik. Selain itu juga pikiran kita, bagaimana pikiran kita menahan berpikir yang buruk, viktor ya, pikiran kotor, pikiran-pikiran yang ngeres, pikiran-pikiran yang menjauhkan kita dari Tuhan dan sebagainya. Selain itu juga badan kita, bagaimana kita bertahan di rumah saja, apalagi sekarang efek pandemi COVID-19, kita harus mengharuskan di rumah saja, jangan melanggar ketentuan dari pemerintah, karena kita harus melakukan ini demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan global, kemaslahatan dunia. Kita di rumah saja itu bukan berarti sekadar politik ataupun usaha untuk mengekang kita, melarang kita dari ibadah, dari bekerja, dari belajar, dari silaturahim, tapi itu memang substansi dari puasa adalah ngempet. Saya bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, selain itu, hari ini juga karena kita semua adalah pengguna atau konsumen dari gadget atau gawe, salah satu yang wajib berpuasa atau kita menahan atau kita empet adalah tangan kita. Tanganmu harimaumu itu memang benar adanya, ya. Bagaimana kita mengupload sesuatu di media sosial, entah itu Facebook, Twitter, Instagram, hal-hal yang negatif, yang buruk, yang mengadu domba, yang memprovokasi, ataupun di layanan pesan, di Messenger, di BlackBerry Messenger, ataupun di WhatsApp itu sendiri, ataupun di media online atau cyber. Artinya tangan kita ini harus berpuasa, harus
menggunakan gawe secukupnya untuk kepentingan informasi, edukasi, dan juga untuk mencerdaskan diri kita sendiri ataupun umat dan bangsa. Dengan mungkin kegiatan seperti itu, dengan kegiatan menahan, ngempet, insya Allah urip kita bakal selamat. Orang Jawa mampu mempunyai teknologi batin dengan cara mengempet, ya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, baik membatalkan secara syarat dan rukun ataupun membatalkan pahala puasa itu sendiri. Demikian ulasan singkat pada kesempatan kali ini, bahwa hakikat puasa atau substansi puasa salah satunya adalah menahan diri atau ngempet dalam bahasa Jawa. Yang terakhir, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya pungkasi, sapa sing kuat ngempet uripe bakal selamat dari apapun itu, panca indera kita, tubuh kita, fisik kita, dan lain sebagainya. Demikian dari saya, selamat berbuka puasa. Wawon muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.